welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primitasari Hardianti dari jurusan Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar. Nah, baik, di sini di YouTube channel kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi komunikasi sel. Adapun yang akan saya jelaskan pada channel YouTube kali ini yaitu materi apa saja yang saya pahami mengenai komunikasi sel. Yang kedua yaitu saya akan menambahkan tinjauan Islam tentang materi tersebut, dan yang ketiga saya akan menghubungkannya dengan materi-materi yang lainnya yang telah saya dapat selama belajar Biomedik 2. Dan yang keempat yaitu saya akan menambahkan nilai-nilai karakter yang dapat diambil dari pembahasan komunikasi sel. Oke, jadi sekarang kita akan melihat bagaimana gambaran dari sel. Nah, ini merupakan sel. Jadi, sel merupakan kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan sebagian besar reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan berlangsung di dalam sel. Adapun komunikasi antar sel. Komunikasi antar sel adalah interaksi antara satu sel dengan sel lainnya atau antara sel dengan lingkungannya. Selanjutnya, pembahasan yang akan kalian lihat di video selanjutnya. Selanjutnya saya akan memaparkan materi-materi yang saya pahami mengenai komunikasi sel. Nah, di dalam komunikasi sel ini ada 3 tahap penyisalan sel. Yang pertama yaitu penerimaan, kedua transduksi, ketiga respon. Penerimaan merupakan pendeteksian sinyal yang datang dari luar sel oleh sel target. Sinyal kimiawi terdeteksi apabila sinyal itu terikat pada protein seluler, biasanya pada sel yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu transduksi. Transduksi adalah tahap yang mengubah sinyal menjadi suatu bentuk yang dapat menimbulkan respon seluler spesifik. Yang ketiga adalah respon ini. Respon ini dapat berupa aktivitas seluler, proses penyisalan sel yang membantu memastikan bahwa aktivitas penting terjadi pada sel yang benar, waktu yang tepat, dan koordinasi yang sesuai dengan sel lain dalam organisme yang bersangkutan. Jadi selanjutnya yaitu di dalam komunikasi sel ada 3 saluran sel. Yang pertama yaitu sistem fagosit. Nah, adanya molekul-molekul pembawa sinyal di permukaan membran sel. Sebagian sel memungkinkan sel-sel tersebut secara langsung berhubungan dan berinteraksi dengan sel-sel tertentu lain dengan cara khusus. Ini merupakan cara yang digunakan sistem fagosit pertahanan tubuh untuk secara spesifik dan secara selektif menghancurkan sel yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah gap junction. Nah, gap junction merupakan saluran-saluran halus yang menjembatani sitoplasma sel-sel yang terletak berdampingan di sebagian jaringan. Melalui susunan anatomis khusus ini, molekul kecil dan ion dapat dipertukarkan secara langsung antara sel yang bersangkutan tanpa pernah melalui CES. Gap junction ini sangat penting untuk menyalurkan penyebaran sinar listrik dari satu sel ke sel lain di otot jantung dan di otot polos. Yang ketiga yaitu perantara kimiawi antar sel. Nah, perantara kimiawi antar sel ini merupakan cara tersering yang digunakan oleh sel untuk berkomunikasi dengan sesamanya adalah melalui zat perantara kimiawi antara sel yang terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama adalah parakrin. Parakrin merupakan zat perantara kimiawi lokal yang efeknya hanya bekerja pada sel-sel di sekitar yang dekat dengan tempat pengeluarannya karena parakrin tersebar melalui proses difusi sederhana. Kerja zat ini tidak termasuk ke dalam darah dalam jumlah yang bermakna karena cepat dinonaktifkan oleh enzim-enzim lokal, contohnya histamin. Nah, histamin ini dikeluarkan sebagai respon terhadap peradangan dalam jaringan yang cedera atau terinvasi histamin. Histamin ini bekerja pada otot arteriol di sekitarnya untuk menimbulkan vasodilatasi lokal. Nah, yang kedua adalah neurotransmitter. Adalah zat perantara kimiawi yang jarak kerjanya sangat pendek sebagai cara sel saraf atau biasa kita sebut dengan neuron untuk berkomunikasi secara langsung dengan sel-sel yang dipersarafi. Neurotransmitter berdifusi dari tempat pengeluarannya melintasi ruang eksternal
fase yang sempit untuk bekerja secara lokal pada sel-sel sasaran di sekitarnya. Yang ketiga adalah zat perantara kimiawi, yaitu biasa kita sebut dengan hormon. Zat perantara kimiawi jarak jauh yang secara spesifik disekresikan ke dalam darah oleh kelenjar endokrin sebagai respon terhadap sinyal yang sesuai. Darah membawa zat perantara ini ke bagian tubuh lain. Tempat zat tersebut menimbulkan pengaruhnya pada sel sasaran yang terletak jauh dari tempat pengeluarannya. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu neurohormon. Neurohormon ini merupakan hormon yang dikeluarkan ke dalam darah secara spesifik oleh neuron neurosekretorik. Neuron sekretorik tidak secara langsung mempersarafi sel sasaran, tetapi mengeluarkan zat perantara kimiawinya ke dalam darah setelah mendapatkan rangsang yang sesuai. Neurohormon kemudian disebarluaskan oleh darah ke sel sasaran. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana tinjauan Islam mengenai sel. Siapa yang memerintahkan sel untuk membelah dan terspesialisasi pada tugas-tugas yang berbeda selama pembelahan itu? Selanjutnya, bagaimanakah sel-sel memiliki indera untuk mematuhi perintah tersebut? Bagaimanakah mereka bekerja dengan disiplin dan organisasi seperti itu? Jelaslah bahwa tidak satu pun dari hal-hal ini merupakan tatanan acak yang muncul secara kebetulan. Mereka semua ada atas kuasa Tuhan kita. Quran Surah As-Sajdah ayat 5. Kesempurnaan ciptaan manusia tidak terbatas hanya pada sel yang terwujud pada tempat dan waktu yang tepat dan mengaktifkan gen yang tepat. Sel-sel juga harus terdapat pada tahap yang tepat dari kehidupan dalam jumlah yang akurat. Beberapa gen atau pemeliharaan bekerja di semua sel hampir sepanjang waktu. Gen-gen lainnya berfungsi selama beberapa jam saja, kemudian mengalami mode siaga hingga tugas berikutnya. Sebagai contoh, selama periode menyusui, produksi air susu dipercepat oleh sejumlah gen. Informasi yang tersedia diaktifasi pada waktu yang tepat, dalam jumlah yang tepat, dan pada lokasi yang semestinya. Para evolusionis berupaya untuk menjelaskan penggunaan jutaan informasi yang sedemikian terencana, penuh kesadaran, terhitung, dan rasional yang terdapat di DNA sebagai sebuah kebetulan. Akan tetapi, menjuluki peristiwa-peristiwa yang sangat terencana dan terorganisasi yang terjadi pada tingkat mikroskopik sebagai sebuah kebetulan adalah sebuah pernyataan yang tidak masuk akal. Jelaslah bahwa semua peristiwa-peristiwa luar biasa ini tidaklah mungkin dihasilkan oleh suatu kebetulan atau dibuat oleh sel itu sendiri. Maka milik siapakah kuasa dan kecerdasan yang mengatur semua peristiwa ini dan menciptakannya untuk tujuan khusus? Ada satu jawaban untuk pertanyaan ini, yakni Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan kasih tak terbatas menciptakan manusia dalam bentuknya yang sempurna, kini dan terus-menerus memberkahinya dengan karunia yang tidak terbatas. Dalam satu ayat pada Al-Quran, Allah menyatakan, dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah yang tidaklah kamu dapat menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Quran Surah Ibrahim ayat 34. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan materi komunikasi sel ini dengan pelajaran biomedik yang lainnya. Nah, hubungan materi komunikasi sel dengan materi lainnya tentunya sangat terikat dan memiliki hubungan satu sama lain. Di dalam komunikasi sel, kita belajar bagaimana sel dapat menerima respon untuk menjalankan aktivitas selulernya. Sedangkan pada materi-materi lainnya seperti pembelahan sel, siklus sel, dan lain-lain juga mempelajari tentang bagaimana cara sel bekerja, baik sel dalam tubuh manusia maupun hewan dan tumbuhan. Dalam mempelajari sel ini juga kita bisa merasakan nikmat dan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita sebagai manusia sebaik-baik ciptaannya, yang ternyata di dalam tubuh kita ini ada banyak sel-sel, ada banyak ribuan yang Allah ciptakan untuk kita dalam kondisi sebaik-baiknya. Jadi sangat unik untuk mempelajari biomedik. Selanjutnya yaitu nilai-nilai karakter yang dapat diambil dari materi komunikasi sel.
Menurut saya, nilai-nilai karakter yang dapat diambil dari materi komunikasi sel ini, selama saya belajar materi komunikasi sel, nilai yang dapat diambil yaitu yang pertama religius, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya dengan beribu sel agar bisa menerima respon dan menjalankan aktivitas selulernya. Dan juga nilai toleransi, yaitu bagaimana sel yang satu dan sel yang lainnya saling terikat, saling memberikan pendapat atau saling memberikan komunikasinya agar toleransi dalam sel bisa berjalan baik dan memberikan respon. Sekarang kita tiba di akhir video. Itulah tadi video-video mengenai komunikasi sel yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.